Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada awali kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan ke depannya. Kepada para peserta kegiatan in-house training, doa kita mulai. Oke, selesai. Baik, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap ini untuk menerima materi dari Pak Yudi Arista? Sudah siap, Bu. Baik, Bapak Yudi Arista, apakah suara kita dapat didengar dengan baik di sana, Pak? Silakan cek sound dulu, Pak, sebelum memulai. Oke, perfect, sempurna. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan kesempatan yang luar biasa ini kepada Pak Yudi Arista untuk berbagi ilmu kepada kita, di mana beliau pada kesempatan kali ini di pelatihan kita di hari keempat ini membahas tentang literasi digital. Kepada Pak Yudi Arista, kita silahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rahma. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan dan suri tauladan kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, materi yang akan saya berikan pada kegiatan IHT ini adalah literasi digital. Mohon maaf, saya ini dulu Bu ya, saya mute dulu pesertanya. Baik, saya izin share screen ya Ibu ya. Oke, silakan Pak. Oke, bisa dibaca Ibu? Apakah kurang jelas atau gimana? Sudah jelas? Ya, bisa Pak, jelas sekali. Silakan dimulai Pak Ibu. Oke, ini judul kegiatan kita adalah literasi digital pada IHT ini. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu riwayat pekerjaan. Nah, ini dia. Kata orang tak kenal maka tak sayang, mungkin sekarang baru bisa saya berikan riwayat pekerjaan. Untuk nama saya adalah Yudi Aristadi Eskom FM, S1 saya adalah tamatan UPI, BP 2000, jurusannya Sistem Komputer Ibu. Dan lanjut langsung S2-nya ke manajemen. Jadi pemikiran saya dulu saya nggak ada ingin masuk ke dunia pendidikan. Makanya saya setelah lulus S1 langsung saya lanjut ke manajemen. Kebetulan ini saya ambil marketing karena memang saya dulu suka jualan atau kata orang Minang manggaleh. Ya. Makanya saya ambil langsung jurusan marketing. Saat saya ambil S2 itulah makanya saya ikut tes, diterima kebetulan di Kota Pariaman sebagai guru komputer waktu itu tahun 2005 ikut tesnya. Untuk saya lahirnya di Padang, tanggal 4 Juni 1982. Dan alamat saya adalah di Kuraitaji, Kota Pariaman. Kalau ditanya kampung saya, ibu-ibu semua, kampung saya itu di Padang, Bu. Tepatnya itu di Jati. Kalau Ibu pernah ke M Jamil, di situ dekat rumah saya. Jadi kalau ada familinya nanti ini, kalau kita nggak menginginkan itu, bisa hubungi saya di sana. Nah, untuk riwayat pekerjaan,
Saya diterima di sini sebagai guru KKPI dulu namanya. Mungkin karena KKPI udah nggak ada lagi, digantikan dengan TIK. Sampai sekarang saya jadi guru bimbingan TIK. Dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Untuk jabatan saya sudah menjabat sebagai Kepala Labor di SMK 1 Pariaman, lalu Ketua IT Center. Untuk IT Center sendiri ini udah 2 tahun kami bangun, jadi semua server yang berhubungan dengan intranet, dengan aplikasi yang ada di sekolah, mulai dari e-rapor, Dapodik, e-learning, semuanya ada di ruang IT Center itu. Juga saya sebagai web admin di LSP P1 SMK 1 Pariaman. Mungkin di sekolah ibu-ibu semua udah ada juga LSP P1-nya. Dan yang kelima saya admin e-rapor, yang keenam saya admin e-learning LMS Moodle. Seperti yang kita pernah ketahui bahwa Moodle ini baru-baru ini mendapat predikat Best of the Best e-learning versi open source. Makanya kalau jika Bapak, mungkin di sekolah ibu-ibu semua mungkin udah ada juga yang mengaplikasikan e-learning ini, yang Moodle ini. Yang berikutnya saya admin juga untuk website sekolah SMK 1 Pariaman sh.id. Yang ke-8 saya adalah helpdesk, kebetulan ditunjuk oleh Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi helpdesk UNBK untuk Kota Pariaman untuk tahun 2019 sampai 2020. Cuman waktu tahun 2020 nggak sempat. Nah, sempatnya gimana? Karena waktu itu pandemi sudah menyerang. Nah, jadi SMK sempat UNBK kemarin waktu tahun 2020, cuman untuk SMP, SMA dibatalkan. Nah, lalu setelah UNBK dihapus oleh Pak Menteri, lahirlah namanya ANBK atau bisa disebut dengan Asesmen Nasional. Nah, ini juga berbasis komputer. Alhamdulillah saya juga ditunjuk kembali untuk menjadi helpdesk untuk Kota Pariaman dari tahun 2020 sampai sekarang. Untuk email sudah cukup jelas. Ini email saya, jika ada pesan-pesan atau mengenai kegiatan ini boleh via email juga boleh, dan ini di bawah ini adalah kontak person. Baik. Sampai di sini mungkin saya bisa lanjut dulu. Kita masuk ke materi literasi digital. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan literasi digital itu seperti apa. Di presentasi yang saya sharing di layar, di sini disebutkan literasi digital itu adalah pengetahuan kecakapan, penggunaan atau memanfaatkan media digital, baik itu alat komunikasi, internet, intranet, pokoknya yang berbau dengan digital. Seperti itu. Jadi kecakapan atau kemampuan dalam menggunakan atau memanfaatkan perangkat-perangkat digital tersebut. Seperti itu. Nah, apa sih hubungannya dengan kegiatan sekolah penggerak yang sekarang yang kita lakukan, atau di sekolah yang Bapak Ibu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah? Nah, ada hubungannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan paparkan ekosistem platform dari teknologi yang akan kita pakai dalam sekolah penggerak ini atau pusat keunggulan. Di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama untuk platform sekolahnya atau sumber daya sekolahnya. Nanti kita jelaskan apa aja di dalamnya aplikasinya. Dan yang kedua yaitu profil dan rapor pendidikan. Ini di salah satunya yaitu adalah konten belajar.id. Mungkin kemarin-kemarin wakakurikulumnya mungkin udah wanti-wanti untuk mendaftar atau untuk segera konfirmasi atau daftar di belajar.id. Nah, alhamdulillah untuk sekolah saya sekarang ini memang semua akun guru harus diaktifkan atau harus didaftarkan atau
diaktifkan ya istilahnya. Dan yang ketiga, Yang keliru Bu Rami. oke, maaf, ini sempat koneksi terputus, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa ya Ibu ya, saya lanjutkan aja ya. Kita lanjut ke sini ya. Oke, udah bisa jelas? Sudah, Pak, sudah. Udah, saya lanjut ya Bu ya. Saya lanjut yang ketiga, itu adalah platform guru. Di sini ada namanya guru karir atau guru belajar dan juga platform guru untuk mengajar. Nah, di sini saya juga agak ragu. Platform dengan aplikasi. Sebenarnya ini ada perbedaan platform sama aplikasi, tapi saya lebih cenderung ini menyebutkan ini aplikasi, bukan platform. Karena apa, Ibu? Saya nggak tahu juga ya apa konsep dari Kemdikbud untuk menyebut ini platform atau apa. Karena setahu saya untuk platform ini adalah suatu media. Platform itu sebenarnya itu media, bisa itu perangkat kelas, perpaduan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak ini dia saling berhubungan atau berkoneksi sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Ini bisa kita sebut dengan platform. Contohnya apa, Ibu-ibu? Platform itu seperti PC. Personal komputer itu bisa kita sebut platform karena dia adalah hardware, di dalamnya tertanam software, bisa dikatakan sistem operasi, dan di dalam sistem operasi itu ada aplikasi-aplikasi yang mendukung di dalam sistem operasi tersebut. Begitu. Sama juga dengan smartphone yang kita pakai sekarang atau biasa kita sebut telepon pintar atau HP, smartphone, itu kan sebenarnya itu perangkat keras. Tapi di dalamnya ditanamkan sistem operasi yang namanya Android. Nah, di dalam Android itu juga terdapat aplikasi-aplikasi pendukung. Nah, di smartphone itu bisa kita katakan dengan platform. Makanya saya juga bingung. Loh, kok dikatakan platform sementara ini adalah aplikasi? Mungkin ada keterangan selanjutnya mungkin, atau kenapa kebijakan pemerintah ini dibilang ini adalah platform. Tapi whatever itu kita terima saja dulu, seperti itu. Ini adalah ekosistemnya. Kita masuk lagi ke yang bagian yang pertama, yaitu platform untuk teknologi sekolah penggerak, yaitu atau sumber daya sekolah. Yang pertama adalah SIPLAH. Seperti kita ketahui, SIPLAH ini adalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Fungsinya apa untuk SIPLAH ini? Fungsinya jadi semua kegiatan belanja sekolah, baik itu pengadaan buku-buku atau perangkat-perangkat elektronik, perangkat mengajar, semuanya harus belanja ke SIPLAH. Siapa yang bisa menggunakan akun ini atau aplikasi SIPLAH ini? Setahu saya itu ada yang menggunakan adalah kepala sekolah dan bendahara. Dan yang bisa belanjanya itu memang harus kepala sekolah atau enggak bendaharanya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu semua udah tahu ya gimana tampilan SIPLAH-nya. Mungkin kita bisa rujukan ke aplikasi belanja online seperti Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Nah, tampilannya mirip-mirip. Mungkin saya bisa share screen tampilan dari SIPLAH. Ini biasanya kami gunakan adalah Blibli. Blibli.com sekolah saya kayaknya lebih mengarahkan si penjual untuk membuat akunnya atau menawarkan barangnya di Blibli. Sebenarnya banyak sih akun SIPLAH ini. Selain Blibli juga ada namanya Persona Edu, ada namanya belanja.com, tapi kayaknya lebih ini ya, lebih bagus atau lebih ini istilahnya lebih friendly yang Blibli.com. Contohnya seperti ini. Boleh saya share screen ya Ibu ya.
untuk blibli.com-nya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Ada kelihatan jelas, Ibu? Jelas, Jelas. jelas sekali Pak Yudi. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada siplahblibli.com. Jadi kalau misalnya si sekolah ingin belanja, kalau ada rekanannya punya nama tokonya atau nama perusahaannya, tinggal diketik aja sini. Kebetulan saya juga punya akun di Siplah ini, saya juga ada menawarkan barang di sini. Namanya itu adalah Arista Komputer. Nah, ini dia. Arista Komputer. Jika pihak sekolah mengklik Arista Komputernya, nanti akan muncul apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh si toko ini. Seperti itu. Nah, ini dia produk-produknya. Dan yang bisa belanja pun hanya kepala sekolah dan bendaharanya. Bendahara. Ya. Dan proses transaksinya pun sama persis kayak di Tokopedia, kita harus masukin ke keranjang belanja dulu dan sebagainya. Sampai proses transaksi dikirimkan ke rekening Siplah atau rekeningnya vendornya. Vendor ini kebetulan adalah blibli.com. Nah, sampai di sini cukup jelas ya Ibu ya untuk Siplahnya. Lanjut kita masuk ke Arkas. Ya, saya kembalikan lagi ke slide. Ke Arkas. Nah, ini Arkas. Arkas, sebenarnya ini kita lebih familiar dengan namanya RKAS ya Ibu-Ibu ya, yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Ya. Cuman karena sekarang berbau digital, semuanya harus digitalisasi, serba online, makanya pihak pusat dengan ini adalah Kemdikbud menambahkan satu huruf di depannya, yaitu Arkas. Apa itu Arkas? Itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadi penyusunan anggaran, penyusunan kegiatan, kedepannya ini mungkin sudah berbasis online. Jadi tidak perlu lagi, biasanya kan tatap muka ya, diundang ke hotel sana, diundang ke hotel sini untuk menyusun RKAS-nya. Dan siapa saja yang bisa mengakses ini. Untuk RKAS ini atau Siplah ini sama, yang bisa mengakses adalah kepala sekolah dan bendaharanya, seperti itu. Dan kapan sih aplikasi ini launching atau bisa digunakan? Sebenarnya ini udah launching, udah digunakan, udah ada aplikasi ini, cuman nanti akan ada update-annya. Ya, betul. Akan ada update-annya itu sekitar bulan Agustus tahun 2021. Dan untuk menjalankan aplikasi ini, si pengguna atau user cukup menjalankan melalui media platformnya itu komputer atau laptop. Tentu ada spesifikasi minimumnya. Minimumnya itu udah harus ada terinstall Windows 7 minimal. Sekarang udah ada Windows 10 ya, sekarang barusan ada juga launching sekarang yang terbaru adalah Windows 11. Itu minimumnya. Dan akan dijalankan melalui aplikasi Google Chrome atau Mozilla Firefox seperti itu. Jadi berbasis website. Jadi kita jalankannya berbasis web browser atau website seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar ada efisiensi. Ada akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Saya kira cukup untuk sumber daya sekolah. Kita lanjut ke atau Ibu mau lihat gimana sih tampilan Arkas ini? Saya bisa sharing tampilan Arkasnya gimana, seperti apa? Ya, karena Siplah udah pernah lihat ya Pak, Arkas belum. Arkas, oke, baik, saya sharing. Untuk Arkasnya,
Nah, ini dia. Tampilannya dia nempel dia sebagai subdomain. Domain utamanya itu tetap. Ada lihat jelas, Bu? Ada kelihatan jelas? Ada. Ada. Domainnya tetap Kemdikbud.go.id. Nah, tapi subdomainnya di depannya ada di sini namanya RKAS di alamat di atas. Nah, seperti ini tampilan dari Arkas tersebut, yaitu aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dari laptop atau PC Bapak Ibu juga bisa kita akses dengan menggunakan link yang di atas ini. Seperti itu. Jadi sini ada juga menu-menunya, ada peraturan, ada progres datanya, ada juga login dinas, mungkin masing-masing dinas pendidikan provinsi yang bisa login. Seperti itu. Cukup jelas ya Ibu ya tampilannya. Sama tampilannya ini juga tampilan berbasis website, jadi kita bisa menjalankannya menggunakan web browser, bisa Chrome ataupun dengan Mozilla Firefox. Atau kalau nggak ada dua-duanya bisa pakai Internet Explorer bawaan dari Windows. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya izin sharing lagi. Agak ribet Bu ya. Oke, kita masuk ke ya, platform teknologi sekolah penggerak untuk profil dan rapor pendidikan. Nah, ini yang kategori 2-nya atau yang ekosistem yang kedua. Di sini ada namanya profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, rapor satuan pendidikan, rapor pendidikan daerah. Tujuannya apa? Memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan daerah. Ini yang saya tangkap ujung-ujungnya ini untuk akreditasi sekolah. Nah, nanti ujung-ujungnya ini akreditasi sekolah. Seperti itu. Tampilannya juga ada untuk form profil atau rapor sekolah ini. Dia ini mirip-mirip seperti apa ini Bu? Kayak harian ini apa namanya Bu? Biasanya ini kinerja. Nah, tampilannya mirip-mirip seperti kinerja. Nah, di sana yang akan kita laporkan bagaimana perkembangan sistem pendidikan kita di sekolah masing-masing. Seperti itu. Lanjut ya Ibu ya. Sekarang kita masuk ke gurunya lagi, platform guru. Nah, di sini platform guru asesmen sama persis juga seperti yang kita lihat di RKAS, dia juga berbasis website. Kita juga login menggunakan akun sendiri masing-masing. Di sini sudah tersedia berbagai fasilitas untuk gurunya. Mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari sharing data, atau ada yang juga menilai. Nah, guru-guru lain juga bisa sharing atau menilai kinerja kita seperti apa. Nah, kayaknya putus lagi. Oh enggak. Masih lancar ya Ibu ya? Masih ya? Pak, masih sama Oke. lancar sekali Pak. Iya. Oke, untuk platform guru ini Iya Pak, sebentar untuk mengingatkan ini Pak Yudi. Ya. Apakah Zoom yang Bapak gunakan ini premium Pak? Takutnya Ini nanti sebelum 45 menit sudah terhenti gitu Pak. belum premium, belum berbayar ini Bu, masih versi free-nya. Ini udah berapa menit Ya nih Bu? kalau apa? Udah berapa menit? Ini tadi kan karena kita terulang ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat keluar, kemudian masuk lagi, masih di link yang sama. Sepertinya waktu kita tinggal sedikit ini, Pak. Oke. Saya cepatkan saja ya, Ibu ya. Nah, sudah sampai kita di platform guru. Saya lanjut di manfaat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ini adalah memperkenalkan dan mengimplementasikan program Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Itu ya yang manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua,
memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk sekolah penggerak atau sekolah pusat keunggulan. Manfaat yang ketiga, guru mendapat kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswa. Saya rasa ini siswa juga bisa login ini. Siswa juga mempunyai akun di platform guru ini. Seperti itu yang saya bayangkan. Persis seperti LMS yang sudah kita pakai sebelum-sebelumnya. Dan yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar. Nah, seperti ini, perangkat ajar atau berdasarkan asesmen. Nah, asesmen ini mungkin dari guru-guru lain yang menilai dari kita. Dan yang terakhir, manfaatnya guru menerapkan teaching at the right level. Mungkin ada yang tahu apa ini TARL. Setahu saya ini adalah peran guru untuk membedakan, untuk sebagai penengah jika ada perbedaan pendapat mungkin dari peserta didiknya seperti itu. Dan yang terakhir, sekian materi dari saya. Banyak maaf, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya berikan lagi ke moderator untuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Ibu Rami. Bu Rahma. Ibu Rahma, sorry. Silakan. Iya Pak, udah selesai ya Pak ya? Udah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa sekali di penyampaian dari Pak Yudi Arista. Kalau tadi kita tarik kesimpulan ini dari apa yang disampaikan tentang literasi digital ini, seperti terkonsep bahwa literasi digital ini ada arahnya ke peserta didiknya, yaitu bagaimana memanfaatkan platform digital yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, seperti mungkin peserta didik kemudian kepada bagian literasi selanjutnya adalah sekolah, yaitu bagaimana nanti tenaga kependidikan, pendidik untuk memanfaatkan kegiatan literasi digital ini untuk mempermudah pekerjaan, baik dari segi proses pembelajaran maupun kegiatan yang menunjang proses pembelajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, mungkin ada hal-hal lain yang ingin berbagi tentang literasi digital. Kita berikan kesempatan Pak Yudi kepada ibu-ibu yang hadir di sini, silakan. Ada Ibu Sunari Mukhtar, ada Ibu Yulia Rahmi. Ya. Ini bukan bertanya Pak Yudi, cuman hanya sedikit mungkin ya. Masalah siplah tadi, mungkin ada kerjasama mungkin ya Bu. Kenapa semua pembelanjaan seperti di sekolah saya itu belanjanya semuanya melalui siplah gitu. Mungkin ada MOU mungkin ya Pak antara dinas atau di mana tuh dengan siplah. Itu hanya sedikit ya Pak paparan gitu aja, bukan bertanya. Iya. Setahu saya Ibu ya, program siplah ini kalau nggak salah udah 2 tahun ya Ibu ya. Cuman efektifnya udah setahun belakangan ini. Memang sepertinya ada kerjasama dari pihak Kemdikbudnya kepada vendor-vendor. Halo? Halo? Ya. Iya, sepertinya ya, koneksi terputus. Pak Yudi agak sedikit terhambat-hambat ya Bu ya. Tadi kalau kita mendengar tentang adanya RKAS kemudian siplah itu, mungkin ini hal yang mungkin tabu mungkin kita dengar sebagai seorang guru ya, karena bagian ini adalah bagian yang dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah dan bendahara ya Ibu ya. Tapi tadi Pak Yudi sudah sangat luar biasa sekali menjelaskan kepada kita apa bentuknya, sehingga kita tidak meraba-raba lagi gitu, apa sih bentuk siplah dan RKAS ini gitu. Namun di RKAS ini mungkin berbagi pengalaman saja bahwa di RKAS ini ada tahapan-tahapan yang mesti kita lewati, mungkin ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 untuk penggunaan anggaran RKAS-nya ya Bu ya. Pak Yudi, apakah sudah dapat memonitor dengan kami Pak Yudi? Mikrofon Pak Yudi ini sedang mute Pak Yudi. Mikrofonnya Pak Yudi, mikrofonnya. Oke, udah tampil lagi. Sudah tampil lagi. Iya. Ya. Iya Pak.
Apa ada lagi Pak yang ini yang rasanya perlu Bapak sampaikan kepada kami? Saya rasa cukup. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Mungkin Ibu Yuli ada yang mau ditanyakan? Ibu Yuli. Cukup ya Ibu ya? Ya. Sepertinya Halo? Bu Yulia Rahmi ini sedikit terkoneksinya agak bermasalah juga ini Pak. Oh Apa iya, masalah. Iya, iya. Oke, baiklah Pak. Jika sudah tidak ada lagi, mungkin mewakili kita bersama, Bapak terima kasih atas kesempatannya dan atas kesediaan Bapak memberikan pelatihan in house training ini, di mana materi yang Bapak berikan sangat bermanfaat sekali bagi kami bersama di sini. Semoga kedepannya kita semua dapat bersama-sama bersinergi untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan mewujudkan sekolah merdeka dan profil pelajar Pancasila ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu-Ibu dalam kegiatan IHT ini. Kita cuma bisa berharap bagaimana kita bisa memajukan pendidikan di sekolah kita, dan tentunya ujung-ujungnya tentu demi anak bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi. Baik Bapak Ibu yang hadir di ruang ini, semoga kita semua tetap terjaga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sehat, dan semoga kita terhindar dari segala mara bahaya yang terjadi di hadapan kita maupun yang akan terjadi kelaknya. Baik Bapak Ibu, mohon izin Rahma undur diri. Apabila ada kesalahan dalam memandu kegiatan ini, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.